Sebelum menonton atau menyimak cerita ini, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Semoga admin dan yang menonton mendapatkan rezeki yang banyak tak terhingga. Namaku Arif, usia 19 tahun, berasal dari sebuah desa kecil di Pemalang, Jawa Tengah. Lahir dari keluarga sederhana, aku sejak kecil sudah terbiasa bekerja keras. Setelah lulus SMP, aku membantu ayah bertani dan sesekali menjadi kuli bangunan. Namun, impian untuk memperbaiki nasib membuatku nekat mendaftar sebagai TKI ke Arab Saudi melalui jalur PJTK ilegal. Akhirnya, aku mendapatkan kontrak sebagai pembantu dan pekerja rumah tangga di rumah. Seorang majikan di daerah pinggiran kota Jeddah. Gajinya memang tidak seberapa, tapi bagi anak desa sepertiku, bisa mengirimkan 3 juta rupiah per bulan saja sudah luar biasa. Majikanku adalah seorang pria Arab, kaya berusia sekitar 50 tahun, bernama Tuan Faris. Ia tinggal bersama istrinya yang sudah lumpuh karena kecelakaan beberapa tahun lalu. Wanita itu dipanggil orang rumah sebagai Nyonya Laila dan usianya sekitar 40-an. Ia cantik, putih, dan meski duduk di kursi roda, penampilannya sangat terawat. Hari pertama di rumah itu, aku diperkenalkan dengan semua penghuni yang mengejutkanku. Rumah itu ternyata sangat sepi. Hanya ada satu sopir, seorang koki perempuan, dan aku sebagai pembantu sekaligus penjaga taman dan asisten dalam rumah. Aku ditugaskan langsung membantu Nyonya Laila. Karena lumpuh, ia tak bisa mandi sendiri. Bahkan berpakaian pun harus dibantu. Awalnya aku canggung, tapi karena kebutuhan dan tanggung jawab kerja, aku belajar melakukannya dengan hormat. Hari-hariku mulai berubah ketika Nyonya Laila mulai sering memintaku menemaninya berbicara. Ia fasih berbahasa Inggris dan Arab, tapi ternyata paham juga sedikit-sedikit bahasa Indonesia. "Apa kau punya pacar di Indonesia, Arif?" Tanyanya suatu hari sambil tersenyum lemah. Aku tersipu. "Tidak, Nyonya, saya masih terlalu muda." Ia tertawa pelan. "Di sini kau terlihat seperti lelaki dewasa dan tampan." Aku hanya tertunduk malu, tak berani membalas pujian itu. Dari hari ke hari, hubungan kami semakin dekat. Ia sering memintaku duduk bersamanya di taman belakang, menyuapkan makanan, bahkan membacakan novel-novel Arab klasik yang romantis. Terkadang matanya menatapku lama penuh makna yang sulit kutafsirkan. Sampai suatu malam ketika Tuan Faris pergi dinas ke Riyadh selama seminggu, sesuatu yang tak pernah kuduga terjadi. Saat itu sekitar jam 11 malam. Aku baru saja selesai membersihkan dapur ketika kudengar panggilan lirih dari kamar Nyonya. "Arif, bisa kau tolong aku?" Aku segera masuk. Nyonya Laila duduk di ranjangnya mengenakan gaun tidur putih tipis. Rambutnya tergerai dan aroma parfumnya memenuhi ruangan. "Tolong, bantu aku naik ke ranjang. Aku lelah sekali," katanya. Aku mendekat dan dengan hati-hati membopong tubuhnya seperti biasa. Tapi kali ini tangannya menggenggam leherku. Lama, hangat. "Terima kasih Arif, kau sangat baik." Aku hanya mengangguk, tapi tiba-tiba tangannya menyentuh pipiku. "Kau tahu, sejak kau datang, aku merasa hidupku kembali berwarna." Aku gugup. "Saya hanya melakukan tugas saya, Nyonya." Namun sebelum aku menjauh, bibirnya sudah menyentuh pipiku. "Temani aku malam ini. Hanya temani. Aku butuh seseorang," katanya pelan. Detik itu semua berubah. Malam itu udara di Jeddah, jam dinding dan hembusan angin dari pendingin ruangan yang terdengar samar di kamar berukuran besar itu. Aku berdiri terpaku. Tubuh Nyonya Laila yang lumpuh namun begitu anggun terbaring di ranjang dengan tatapan penuh harap padaku. "Arif, kau tidak perlu takut. Aku hanya ingin merasa hidup hanya malam ini," ucapnya lirih. Suara yang hampir seperti bisikan angin, tapi cukup untuk membuat dadaku berdebar tak karuan.
Aku seorang pemuda desa yang belum pernah disentuh kasih sayang seperti ini. Tak bisa berpikir jernih antara takut, bingung, dan penasaran. Aku tetap berdiri di sisi ranjang, seolah tubuhku tertahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Laila mengulurkan tangannya, meraih jemariku. Duduklah di sini dekat aku. Kau tahu rasanya bertahun-tahun duduk di kursi roda tanpa sentuhan, tanpa perhatian dari suami yang sibuk dengan urusannya. Aku perlahan duduk di pinggir ranjang. Jantungku berdentum keras, tubuhku menegang. Tapi dalam hatiku ada simpati, ada sesuatu yang membuatku tak tega melihat air matanya menetes diam-diam. Arif, aku tahu kau baik. Aku percaya padamu, katanya sebelum menggenggam tanganku erat. Malam itu, tanpa aku sadari, aku menjadi pelindung bagi wanita lumpuh yang selama ini hanya dipandang sebelah mata oleh suaminya sendiri. Kami berbicara lama. Aku duduk di sampingnya, memijit pundaknya, mendengarkan kisah hidupnya yang penuh luka. Tiba-tiba, Laila menggenggam tanganku lebih erat. Arif, bisakah kau peluk aku seperti anakku sendiri? Hanya peluk. Awalnya aku ragu, tapi pelan-pelan aku mendekat, memeluk tubuhnya yang hangat tapi rapuh. Pelukan itu awalnya penuh simpati, tapi perlahan berubah. Ada kehangatan yang lain. Pelukan itu memanjang, dan tangannya mulai membelai punggungku. Aku bukan boneka yang hanya duduk di kursi roda. Aku masih wanita, bisiknya lirih di telingaku. Malam itu, batas antara majikan dan pembantu, antara wanita dan lelaki seolah menghilang. Kami larut dalam perasaan yang tak bisa dicegah. Di balik tirai kamar besar itu, terjadi sesuatu yang tak seharusnya, tapi juga tak bisa disalahkan sepenuhnya. Namun, yang membuatku semakin panik adalah ketika Laila memegang tanganku erat suatu sore dan berkata, "Arif, tubuhku terasa aneh. Aku terlambat bulan. Aku sontak pucat, nafasku tercekat." "Apa maksud nyonya?" Dia menatapku serius. "Aku rasa aku hamil, Dek." Dunia seolah runtuh di hadapanku. Kata-kata Nyonya Laila sore itu benar-benar menghantamku seperti badai gurun. "Aku rasa aku hamil," ucapnya sambil menatapku lekat-lekat. Tubuhku kaku, mulutku keluh. Aku yang belum pernah punya pacar, belum pernah berpikir menikah, kini harus mencerna kenyataan bahwa aku mungkin telah menghamili istri majikanku sendiri. "Nyonya, apa Nyonya yakin?" Tanyaku terbata, mencoba tetap tenang walau dadaku bergemuruh. "Aku seorang wanita, aku tahu tanda-tandanya. Tubuhku berubah, rasa mual, dan perutku sudah terasa sensitif. Aku belum ke dokter, tapi aku bisa merasakannya. Aku hanya bisa menunduk. Di satu sisi aku takut, di sisi lain ada rasa bersalah, tapi juga ada rasa aneh yang belum pernah kurasakan, rasa menjadi bagian dari hidup orang lain." Kita harus apa, Nyonya?" Tanyaku pelan. Laila menggenggam tanganku. "Kau tak usah takut, Arif. Aku akan lindungi kau. Aku yang akan hadapi semuanya. Tapi satu hal, jangan tinggalkan aku." Malam itu aku tidak bisa tidur. Di kamar kecil, belakang dapur tempatku tidur. Aku hanya menatap langit-langit, pikiranku kacau. Bagaimana jika majikanku Tuan Faris pulang dan tahu segalanya? Bagaimana jika aku dipenjara atau lebih buruk lagi, dihukum cambuk atau digantung? 3 hari kemudian, kabar buruk itu datang lebih cepat dari dugaan. Pagi itu, mobil mewah hitam masuk ke halaman rumah. Dari balik kaca gelapnya, aku mengenali sosok majikanku. Tuan Faris, pria tinggi besar dengan sorot mata tajam. Ia pulang lebih awal dari jadwal tanpa pemberitahuan. Seketika tubuhku terasa lemas. "Apa semuanya berjalan baik selama saya pergi?" tanya Tuan Faris kepada para pekerja dengan suara tegas. Aku hanya menunduk sambil menyapu halaman, pura-pura sibuk. Tapi dadaku seperti disayat ketika kulihat dia masuk ke kamar Laila tanpa mengetuk.
Beberapa menit kemudian, suara teriakan terdengar dari dalam kamar. "Apa ini? Obat kehamilan?" Aku langsung menoleh. Suara pintu dibanting, lalu langkah kaki cepat menuju ruang tamu. Laila menyusul dengan kursi rodanya. "Tenanglah, Faris, dengarkan aku dulu," ucap Laila. "Apa maksudmu ini? Laila, kau tidak bisa hamil. Kau lumpuh dan aku mandul," bentak Faris. Tubuhku langsung membeku. Kata-katanya menghantam seperti palu. Aku mandul. Berarti jika Laila benar-benar hamil, hanya ada satu kemungkinan. Mataku beradu pandang dengan Laila yang hanya bisa menatapku dari jauh. Matanya berkaca-kaca, sementara Faris mulai menoleh ke seluruh rumah seolah mencoba menebak siapa yang telah tidur dengan istrinya. "Siapa yang berani melakukan ini padaku? Siapa?" teriak Faris penuh amarah. Para pekerja yang lain hanya diam, tapi aku bisa merasakan tatapan tajam Faris mulai mengarah padaku. "Arif, kau ikut aku ke ruang tamu sekarang juga." Tubuhku gemetar saat berjalan perlahan ke arahnya. Ini adalah awal dari badai besar yang akan mengguncang seluruh kehidupanku. Langkah kakiku terasa berat saat masuk ke ruang tamu. Tuan, Faris duduk di sofa besar. Kedua, tangannya menggenggam botol air mineral yang diremas-remas. Sementara Laila di kursi rodanya menunduk dalam diam. Suasana di ruangan itu menegang seperti benang yang tinggal putus. "Duduk." Suara Faris berat dan dingin. Aku duduk perlahan di kursi kecil, tepat di hadapannya. "Arif, kau tahu aku menghormatimu. Kau bekerja dengan baik, bersih, patuh, dan tidak macam-macam." Ia menarik napas dalam. "Tapi sekarang istriku hamil, dan aku tahu sejak 10 tahun lalu aku sudah mandul karena penyakit. Maka hanya ada 2 kemungkinan." Aku tidak menjawab. Tanganku gemetar dan keringat dingin mulai membasahi punggungku. "Jawab aku," bentaknya tiba-tiba. "Apakah kau yang menyentuh istriku?" Mataku berkaca-kaca, napasku terengah. Di saat itulah Laila berseru, "Sudah, Faris, jangan salahkan dia terus." Faris menoleh cepat ke arah Laila. "Jangan salahkan, kau sedang membela dia?" "Ya," teriak Laila. Air matanya mengalir. "Aku yang memintanya tinggal bersamaku malam itu. Aku yang menggenggam tangannya. Aku yang memohon padanya agar dia temani aku. Karena aku merasa hidup kembali saat dia ada." Kini 3 tahun telah berlalu. Sejak peristiwa itu, aku telah menyelesaikan kursus teknisi AC dan punya bengkel kecil sendiri. Laila mulai bisa berjalan perlahan dengan bantuan alat terapi. Kami hidup tidak mewah, tapi